يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, masih ke sekolahan enggak? Masih. Udah berangkat putranya? Belum. Putranya Ustaz Kiki udah. Senin kemarin. Senin besok. Habis sisa. Ya udah bisa saya. Sengaja dimatiin biar enggak sama apa rekaman biar enggak ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan datang kita akan mengadakan Maulid Nabi. Insyaallah 2 kali. Habis sholat Isya. Jadi selepas sholat Isya kita mulai Maulid Nabi. Jadi maghribnya tidak ada taklim. Kalau mau tunggu dari maghrib sampai isya silakan iktikaf di sini. Nambah-nambahin pahala. Itu aja.
Dan bagi yang mau ikut andil keberkahan Maulid Nabi bisa berhubungan atau menghubungkan dengan Bapak Rahman atau Pak Edison atau dengan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara segenap jamaah pengajian malam Senin Majelis Ta'lim Musalla Al-Muslimin seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat kembali hadir untuk membuka, membaca dan membahas kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, halaman 73 baris ke 10 apa 11 dari atas nih. Wa yajibu radduhuma. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah serta Allah berikan pahala kepada kita. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Sebelum kita mulai, mari kita bersama kembali membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah dengan harapan dan doa semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man bana wa amara hadzal musalla wa ila musannifi hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa ahli baitihim wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina masyayikhina wa asatidhana wa liman lahu haqqun alaina aynama kanu fi quburihim anna Allahal Karim taghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim wa yuskinuhumul jannah min ladun sayyidina Adam alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu radduhuma wa kafara mustahillatun. Dan wajib bagi seseorang radduhuma, mengembalikan kepada keduanya. Keduanya ini apa? Kembali ke sebelumnya, yaitu akhdhu habbatin wa khilalin min haqqi ghairihi. Mengambil biji-bijian atau tanaman yang tidak hak selain daripada dirinya. Maka wajib baginya mengembalikan keduanya. Wa kafara, dan menjadi kufur. Kufur di sini artinya mengingkari. Mustahilluhu, yang menghalalkan atas barang yang diambil tanpa izin dari pemiliknya, atau menjual barang yang tidak manfaat. Wala yasihu, dan tidak sah bai'us sammi, ya, tidak sah pula menjual barang yang barang itu racun. Menjual barang bentuknya adalah racun. Illa, kecuali in nafa'a qaliluhu, apabila masih ada manfaat sedikitnya dari racun itu.
kal opiuna, ya, seperti opium, ya, atau sejenisnya, opium, ganja, apalagi itu, kecubung, iya, ya, sampai ke sabu-sabu, wa akhwatuhu, ya, wa akhwatuhum, dan kawan-kawannya, ya. Itu tidak sah. Wal wilayatu 'alal maq'udi, dan orang yang menjual, ini syarat yang berapa ini? Al wilayatu 'alal maq'udi. Al wilayatu 'alal maq'udi asyaratus salis, syarat yang ketiga adalah menguasai atas harta yang dijual alaihi padanya, bimilkin, dengan milik yang sempurna, au ghairihi, atau milik orang lain, tetapi yang sudah dikuasakan. Fayabtulu, maka menjadi batal bai'ul mar'i mala ghairihi fuduliyan, maka menjadi batal menjualnya seseorang akan harta orang lain fuduliyan, sebagai bentuk lebihan. Wa in ajazahul maliku, sekalipun memperbolehkan menjual itu al maliku, sang pemiliknya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, wa qudratu taslimil mabi'i, wa qudratu, dan punya kemampuan bagi orang yang menjual, taslimil mabi'i, menyerahkan barang yang dijual. Ada kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual. Fala yasihu, maka menjadi tidak sah bai'u maghdubin li ghairihi, barang yang maghdub itu berarti dimurkai. Barang yang dimurkai maknanya barang boleh hasil rampasan, ya. Yang punya barang kan murka. Itu makna bai'ul maghdub. Li ghairi qadirin, atas tidak adanya kuasa, ala intizaihi, atas mengambilnya itu barang. Wa abiqin, atau menjual budak, dhalin, wa dhalin, dan barang yang hilang. Abiqin, budak yang kabur, wa dhalin, barang yang hilang. Wa in arafa makanahu, sekalipun tahu tempatnya. Wala bai'us samki, dan tidak boleh menjual samaki, ya, samak, as-samak, ikan. Wala bai'us samaki, dan tidak boleh menjual ikan fi birkatin, yang masih ada di dalam kolam, wasi'atin, yang luas, ya, kolamnya luas, bihaitsu yahtaju akhiduhu minha ila kasiri kulfatin, dengan sekiranya membutuhkan bagi orang yang mengambilnya barang, minha, dari birkah, dari kolam itu, ila kasiri kulfatin, kepada banyak kesulitan. Menjual ikan di kolam, ya, suruh ambil sendiri, ya, padahal kolamnya luas. Nah, itu nggak sah itu. Wal ilmu, dan syarat yang kelima, wal ilmu bihi, wal ilmu, dan mengetahui, bihi, terhadapnya, terhadap barang, ya, lil ma'qudi alaihi samanan, atas barang yang diakad itu mengetahui harganya dengan jelas. Fayabi'u, maka menjual seseorang, fayabi'u ahadin, maka menjual seseorang, nahwis saubaini, umpama menjual dua baju dengan harga yang berbeda, ya, karena kualitas berbeda harus dijelaskan baju yang mana harganya berapa, yang mana harganya berapa. Kalau tidak dijelaskan, batilun, jual belinya menjadi batal karena bisa ketukar. Wa ru'yatul muta'aqidina, dan syarat yang keenam, ru'yatul muta'aqidina,
melihat orang yang dua muta'aqidaini, dua orang yang sedang berakad, ma akan barang uqida yang diakad jual belinya, ala ainihi atas barang, atas bendanya, atas fisiknya barang. Fayabi'u ma lam yara ahaduhuma, maka orang yang menjual barang lam yarahu ahaduhuma, yang tidak dilihat itu barang oleh salah satu dari keduanya, wasyira'u batilun, maka jual belinya menjadi batal. Wa in balagha, sekalipun telah sampai fi wasfihi, di dalam menyifatinya barang itu. Wa kadza, dan demikian pula rahnuhu, menggadaikannya, wa ijaratuhu, dan menyewakannya, wa hibatuhu, dan menghibahkannya. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, tentang syarat sahnya jual beli. Sekedar mengulang bahwa syarat sahnya jual beli itu ada 6. Yang pertama, penjual dan pembeli itu mukallaf, orang dewasa. Orang dewasa dan kondisinya dalam sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, utamanya sehat rohani. Sekalipun orang dewasa, yang jual orang sehat, yang beli orang dewasa tapi gila. Ya, barang harganya 100.000 dijual sama orang gila 1 juta. Ya, orang gila menerima aja, namanya juga orang nggak sehat akalnya. Atau mukallaf itu ya yang sudah umur, ya, sudah umur, bukan sobi atau tamyiz. Kalau sobi atau tamyiz, ya khawatirnya misalnya seorang ibu nyuruh anaknya yang umur 5 tahun beli garam, ya, garamnya beli itu 5.000 misalnya, beli garam 5.000, uangnya 50.000. Nah, namanya anak kecil dikembaliin berapa aja nggak tahu, pokoknya dikasih kembalian, digenggam aja bawa pulang. Sampai di rumah ternyata kurang, akhirnya ibunya balik ke warung. Bagaimana sih bang, mentang-mentang yang beli anak kecil, ya, uang 50.000 beli 5.000, dikembalikannya cuman 5.000 misalnya. Misalnya begitu. Padahal boleh jadi dari yang jual sudah dibayar 45.000, cuman begitu ngantongin, namanya anak kecil, ya, yang 40 jatuh, yang 5.000 yang masuk kantong. Nah ini bisa jadi masalah, maka jual belinya menjadi batil. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah an-naf'u, ya, barang yang ada manfaat. Ya. Kalau barang itu nggak ada manfaat, maka jual belinya menjadi tidak sah. Barang tidak manfaat itu seperti, ya, biji-biji tanaman yang ketahuan ditanam oleh yang jual itu nggak tumbuh-tumbuh, ya, akhirnya dijual, ya. Dijual dengan alasan bahwa itu nanti seminggu lagi numbuh. Nah, padahal biji ini sudah jelas-jelas tidak akan numbuh, itu berarti tidak ada manfaat. Maka jual belinya menjadi batal, apalagi ada unsur gharar, unsur menipu. Nah, kalau misalnya orang itu menyerahkan barang yang seperti itu, kemudian yang membeli tidak tahu, berarti ada unsur menipu, maka yang menjual menjadi punya dosa. Atau akhdhu habbatin wa khilalin min haqqi ghairihi, atau orang metik, ya, misalnya di pinggir jalan ada tanaman bagus, ya, sudah berbuah, dari yang berbuah itu bijinya sudah ada yang tua, kepingin dia, wah ini kalau ditanam di
teras rumah, pasang pot enak nih, bijinya main diambil tuh. Bijinya diambil dibawa pulang. Terus orang ini bilang, "Wah, barang begini mah halal-halal aja." Nah, padahal ada yang punya, ada yang miliki. Nah, kalau itu dia mengatakan halal, maka dia kufur dari segi tidak mengimani atas hukum Allah, bukan kufur menjadi kafir, enggak ya. Satu contoh, di kuburan itu ada pohon mangga berbuah. Lalu orang metik buah mangga itu menjadi mencuri apa enggak? Ya. Rame orang, ya, enggak sembunyi-sembunyi, dia metik dua atau 3 buah gitu. Mencuri apa enggak? Mencuri sekalipun ya di hadapan banyak orang. Karena apa? Ini ada yang memiliki. Nah, yang memiliki siapa? Yang memiliki negara. Ya. Sebab tanah kuburan tanah milik negara. Kemudian ya izinnya sama siapa? Ya, izinnya adalah orang yang berkuasa di kuburan itu. Siapa yang berkuasa? Apa namanya? Mandor kuburan. Ya, minta izin sama mandor kuburan. Ya, Pak Mandor, itu ada buah mangga, saya kepingin, izin ya, minta. Nah, kalau dia mengizinkan, halal buat dia. Karena ada yang bertanggung jawab. Kalau main ambil aja berarti masuk pada kategori ya, mencuri. Kalau orang itu bilang nggak ada yang punya ini halal dah, nggak bisa. Ya. Ya. Di bumi mana yang tidak bertuan, semua pasti ada pemiliknya. Maka harus biizni milkiha, atas izin yang memilikinya atau atas izin yang bertanggung jawab. Itu contoh. Kemudian orang menjual barang yang di situ ada racun, atau ya jelasnya jual racun enggak? Jual racun tikus. Manfaat enggak tuh? Manfaat buat tikus. Nah, karena ada manfaatnya, maka kata pengarang kitab ini masih boleh, ya. Ya, karena ada manfaatnya boleh, ya, walaupun manfaatnya qalil, sedikit. Ya. Orang jual opium manfaat enggak? Ya, candu, ya, opium, ganja, morfin dan sejenisnya. Ada manfaatnya enggak? Kalau yang mempergunakan ahli medis boleh. Tapi kalau yang mempergunakan orang awam bahaya. Konon katanya, ini konon katanya ya, katanya itu konon itu berarti dulu. Konon katanya orang-orang dulu itu kalau masak supaya sedep ditambahin daun ganja. Warung-warung makan di Aceh sampai sekarang. Ya, wallah alam dah ya. Katanya dulu masakan Padang itu ya biar sedep itu konon dulu katanya dikasih itu. Nambo terus. Nambo cie. Karet berapi dah tuh ya. Gak kenyang-kenyang. Iya. Makanya saya bilang konon katanya dulu begitu. Karena itu termasuk penyedap bumbu dari makanan. Akhirnya kecanduan nasi Padang. Bukan nasi Padangnya, gara-gara daun ganjanya. Ya kalau sekarang mau udah nggak ada lah ya. Karena itu sudah menjadi larangan pemerintah. Sekarang misalnya iseng-iseng kita nanam pohon ganja di rumah, di pot, masalah sama polisi. Tangkap kita. Diusut dari mana nih asalnya bijinya, terus pusing-pusing kita ya. Nah, jadi
itu boleh diperjualbelikan, tapi pada kondisi orang-orang yang ahli medis. Karena misalnya opium atau ganja dijadikan sebagai alat bius ya saat operasi atau apa, itu namanya an-naf'ul qalil, manfaat sedikit, dan tidak boleh sembarangan ya. Itu harus ada ketentuannya, siapa yang menjual, siapa yang membeli. Orang awam biasa masalah gitu. Itu. Wal wilayatu 'alal ma'qudi. Yang ketiga, bahwa orang menjual itu dia menguasai atas barang yang dijual. Ya, menguasai barang yang dijual. Misalnya saya mau jual sepeda motor, ini kuasa saya, milik saya. Ya, karena itu saya boleh jual. Ya. Tapi kalau milik Ustadz Karim, saya yang jual, ya, apalagi kemudian jualnya dengan harga yang berbeda dari beliau, ya, jangankan tanpa izin, seizin beliau aja, itu yabtulu bai'ul mar'i ma la ghairihi fuduliyan. Enggak boleh. Ustaz Karim, motor mau dijual berapa? 7 juta Ustaz. Ya udah, kita jual nih. Tawarin 10 juta. Ya. Tawarin 10 juta, ya. Laku 9 juta misalnya. Kita kipas-kipas dapat duit 2 juta. Ternyata yang beli masih teman beliau. Lah, motor gue lu yang pakai. Iya, saya beli. Lewat siapa? Si Anu. Ente beli berapa? 9 juta. Masya Allah. Tuh calo kegedean itu untungnya. Iya, udah dapat 2 juta. Udah saya tambahin gopek. Nah, yang seperti itu batal posisi jual belinya. Ya, yang dosa ya yang menjual itu. Kalau misalnya ini kan posisi calo-calo ini. Ya. Calo itu kan sudah markup harga supaya dapat untung dari penjualan. Kalau laku berapa persen ente mau ngasih saya? Ya, dari yang jual, dari yang beli mau ngasih saya berapa? Nah, itu sesungguhnya yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Terus bagaimana? Saya punya barang. Saya jual, saya tolong menjual sama teman. Jual segini saya bilang. Buat kamu segini, buat saya segini. Teman-teman ini udah jual. Dari 2 hari udah jual. Habis itu dia apa kelihatan. Asal melihat saya dia bilang. Asal melihat saya dia bilang. Waktu sekali ketemu sama saya. Saya tanya kenapa? Kok hilang? Mana udah terjual belum? Udah Pak, segini. Pulang dari padanya saya bilang. Duitnya itu udah kepakai. Ya itu mah namanya kita kena tipu sama dia. Iya. Suruh jual HP harganya 2 juta. Ini misalnya yang ringan ya. Nih HP tolong jualin harganya 2 juta. Ya, udah ntar kalau laku gua kasih dah 200 misalnya gitu. Nah, udah dah tuh. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ini orang kemana kagak ada kabar berita. Iya kan? Kemana nggak ada kabar berita itu. Begitu lihat kita menghindar, amprokan sama kita. Ya, ketemu di Kendurenan, nggak bisa lari dia. Udah begitu salaman cep gitu, udah duduk sini dekat saya. Gitu. Ente kemana aja? Itu barang bagaimana? Pak Haji, udah laku 2 juta. Ya terus, kurang. Oh. Iya, suruhnya jual 2 juta, lakunya 1,5 misalnya gitu. Iya. Habis aku butuh duit gitu. Aduh, mohon maaf nih Bang Haji. Iya. Butuh duitnya saya pakai. Nah, ini udah kacau tuh yang begini nih. Iya, namanya orang khianat. Iya. Dia tidak bisa menjalankan amanah. Sebaiknya kalau sudah laku seharga itu serahkan dulu. Sesudah diserahkan dia butuh duit, ada akad lain. Pak Haji kan duitnya nggak diperluin. Saya lagi perlu nih, boleh nggak saya pinjem?
Nah, sebaiknya seperti itu. Nah, kalau begitu terus kemudian hari itu dia menghilang padahal sudah amprokan, dia nggak tanggung jawab, ya dosa dia. Ya. Selama dia belum mengembalikan ya, nilai barang itu, berarti dia sedang melakukan perbuatan dosa. Coba, berarti kan berdosa terus dia. Ya. Itu. Ini besar lagi ya. Neneknya dia sudah lama nggak ketemu kita. Kita juga membayar gitu. Kita relakan. Sama kita relakan. Itu gimana? Selesai itu. Yang bagus begitu. Kita lihat keadaannya. Emang dia nggak mampu. Daripada dia berdosa terus karena dia tidak bayar-bayar hutang, ya sudahlah, saya ikhlasin aja, saya sedekain lah, uang segitu nggak bakal jadi sebab saya miskin, daripada jadi pikiran pegel dulu. Itu boleh. Boleh, karena cuman ya 1,5 juta, 2 juta. Lah sekarang kalau 200 juta bagaimana? Iya, 200 juta yang dibohongin nilainya. Bagaimana dah tuh? Ya Allah, pegelnya nggak hilang-hilang karena gede nilainya. Ya, tetap aja dia dosa ya. Tapi kalau kita bisa mengikhlaskan, apalagi melihat keadaan orang itu memang tidak mampu, itu akan lebih baik. Mana tadi? Misalnya pemiliknya sudah membolehkan, Ustaz Karim, ini kalau misalnya saya tawarin 9 juta terus laku 8 juta, kan antum mintanya 7 juta. Bagaimana? Ya udah terserah ente. Terserah ente. Sekalipun seperti itu, pada keterangan ini wa in ajazahul maliku, sekalipun pemiliknya sudah membolehkan, karena tetap ada rasa yang menjadi ganjalan ya. Ada rasa yang menjadi ganjalan, apalagi kemudian barang itu ketika sudah di tangan pembeli, orang nanya berapa duit tuh motor begitu, 9 juta, kemahalan ente. Nah, kan jadi masalah lagi. Nah, itu yang kemudian menjadi larangan. Kembali kepada innamal bai'u antarodin, sesungguhnya jual beli itu harus sama-sama ridho. Yang keempat, taslimul bai'. Taslimul bai'. Orang yang punya barang itu bisa menyerahkan barangnya. Jual apa? Jual ikan. Di mana? Di kolam no, ikan no. Kalau lo mau beli 2 biji no. Ya, satu ekor 5.000, 2 ekor 10.000, ambil sendiri. Tapi lah ngambilnya bagaimana? Diserok kagak kena, dipancing kagak bisa. Iya. Nah itu nggak boleh ya. Berarti sama dengan pertanyaan tempo hari ya. Buah mangga masih di pohonnya ya. Udah saya jual tuh, keadaannya begitu ya. Terus kamu mau beli berapa? Ya udah, saya taksir ini keluarnya 1 kuintal. Nah, udah sekian ya. Ya udah nggak apa-apa. Begitu dipetik jauh dari taksiran, ya, nggak ada 1 kuintal, berarti kecewa dia. Nah di sini berarti ada unsur gharor. Kalau hasilnya lebih dari taksiran, untung besar, yang seneng yang borong, yang beli. Tapi kalau kurang dari taksiran, ternyata yang beli rugi, yang seneng yang jual. Untung gue jual, coba gue petik sendiri, nggak jadi duit segitu nih. Nah itu yang menjadi nggak boleh. Saya punya burung murai ya, terlepas mencelok di pohonan. No, burung murai punya saya jual ya. Kalau di kandang 5 juta, karena udah lepas, udah saya jual 1 juta dah, tangkap sendiri. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Itu namanya tidak mampu untuk taslimul bai', ya, menyerahkan harta yang dijual. Lalu kemudian yang kelima, al-ilmu.
orang yang menjual dan membeli sama-sama mengetahui kualitas barangnya. Ada barang baju dua, nih contoh di sini. Barang baju dua. Yang satu bahan bagus, harganya 200.000. Yang satu bahan tidak bagus, harganya 100.000 misalnya, atau 150.000. Ini dua barang ini dipajang di tempat yang sama, kualitasnya berbeda, itu harus dijelaskan. Ini loh yang 200.000 yang ini, yang 150.000 yang ini. Nah, kalau tidak dijelaskan seperti itu, lalu kemudian yang beli karena nggak tahu persis, hanya lihat modelnya, ternyata yang lebih murah, modelnya lebih bagus, lalu dia ngambil yang yang lebih murah harganya, tapi dengan harga jual barang yang mahal harganya. Nah, itu berarti yang membeli, yang menjual tahu kualitasnya, yang membeli tidak tahu kualitasnya. Padahal yang menjual tahu. Kalau seperti itu berarti ada unsur gharar, ada unsur tipuan. Oh, untung yang dipilih yang itu, biarin deh saya turunin harganya 175.000, padahal harga aslinya 150.000. Hal-hal yang seperti ini itu menjadikan sebab jual belinya tidak sah. Kemudian yang keenam, ru'yatul muta'aqidina ma'uqida ala ainihi. Ru'yatul muta'aqidaini ma'uqida ala ainihi. Yang akad jual beli tahu persis barang yang dijual dan dibeli itu. Barangnya ini volumenya seperti ini, ya, harganya sekian. Kalau misalnya mau lewat online, ya, mau lewat online, ada ongkos kirim sekian, itu kudu jelas. Ya. Sifat barang yang dijual itu, misalnya orang beli, ya, misalnya Ustadz Karim beli kitab, ya, kitab ini adanya di Jawa Timur, misalnya gitu. Harga kitab ini berapa? Ya, harga kitab ini 200.000. Ongkirnya berapa? Biasanya kan ditanya, Bapak tinggalnya di mana? Ya, di perkotaan apa di daerah, di perkampungan. Kalau perkotaan biasanya lebih ringan karena ini drivernya, ya, supirnya itu bisa lebih cepat. Oh, harganya 200, ongkirnya 30.000. Jadi 230.000. Yang lalu saya sampaikan, kalau kita ngirim duit barangnya belakangan, berarti apa tempo hari saya sampaikan? COD itu kalau barangnya datang baru kita bayar. Iya. Kalau duitnya transfer barangnya belakangan, berarti kita yang ngutangin sama penjual. Iya kan? Iya. Penjual ngutang duit sama kita. Sepanjang barang belum sampai, dia masih punya utang. Nah, kalau misalnya COD, ya, maka berarti begitu barang dikirim, dia yang ngutangin barang ke kita. Begitu. Kayak kita makan di warteg. Makan di warteg itu bayar duluan apa bayar belakangan? Makan dulu baru bayar apa bayar dulu baru makan? Berarti selama kita makan dan belum bayar, kita berhutang kepada warteg. Kan begitu. Nah, kalau di KFC, Pak, KFC apa sejenisnya, itu biasanya pesen bayar, kita nunggu, berarti kita ngutangin dulu sama penjual, iya. ngasih duit dulu sama penjual, barangnya kita tunggu. Nah, dari segi jual beli yang begini bagaimana? Yang penting ada salam tadi, ada taslimul bai', ya. Ya. Yang menjual maupun yang membeli itu mampu serah terima dari barang yang ada. Kemudian yang keenam, ru'yatu sifatil bai'. Saya beli kitab,
Ya, kitab judul A cetakan mana gitu, cetakan Beirut atau cetakan DKI. Nah, begitu dikirim, misalnya lebih mahal cetakan DKI, ya, harganya 200.000, yang dikirim cetakan lain, yang kertasnya lebih tipis, berarti gharar, dia ada unsur tipu. Ya, orang itu sudah nipu kepada kita sebagai pembeli. Nah, baik. Nanya Ustaz, Ya. ini di rumah makan ini banyak kejadian Ustaz. Kalau stok nasi itu banyak, porsinya itu kan satu mangkok, kita tentu ya. Ya. Nah, begitu pembeli itu banyak, stok nasi udah dikit, dikurangi yang nasi tadi. Itu banyak Pak. Gimana hukumnya? Iya. Itu sama juga ngurangin timbangan, ngurangin volume. Iya. Sama tukang es cendol. Orang masih rame Ustaz. Iya. Iya. Tukang es itu, tukang es, ya, pembeli banyak. Iya. Padahal tadinya mah volumenya sesendok atau sendok khusus ya. Ya, sendoknya tutup sirup itu misalnya ya. Ya, gulanya atau kemudian sirupnya dan sebagainya. Begitu lihat yang beli banyak, ya, dibanyakin es batunya. Ininya dikurangin. Ini berarti sudah ada unsur tipuan. Ya, sudah tipuan itu. Iya, mengurangi timbangan, ya. Ya, volumenya nasi semangkok, begitu lihat yang beli banyak, nasinya tinggal dikit, dikurangi itu semangkoknya. Nah, berarti di situ sudah ada unsur tipuan. Bagaimana, dosa apa enggak? Ya dosa, karena dia menjual, ya, barang, menjual dengan harga yang sama, tapi barangnya sudah berkurang dari volume yang ada. Itu kalau orang ngerti agama nggak boleh begitu. Ya, begitu nasinya tinggal dikit, yang beli masih banyak, dia nyuruh karyawannya, sono ke warung lain, ya, beli nasi di warung lain, ya, yang rada sepi warungnya, ambil beli nasi di situ. Itu masih boleh begitu. Ya. Tapi itu pun juga dengan kualitas nasi yang sama, karena harganya sama. Itu contoh. Nah, maka jual beli barang yang tidak dilihat oleh salah satu dari keduanya, fabatilun, maka menjadi batil. Nah, sekarang kan orang jual beli itu lebih banyak online. Karena itu orang yang menjual barang ketika dia mengiklankan barangnya itu harus sesuai, jangan iklannya bagus, barangnya jelek. Ya, iklannya bagus, kualitasnya bagus, begitu dikirim barangnya jelek, maka ada unsur tipuan. Nah, maka orang jual beli online banyak kecewa karena boleh jadi penjualnya tidak amanah. Tapi tidak sedikit orang jual beli online dalam biasanya kalau ada kepuasan itu kan ngasih bintang ya. Ya, bintangnya berapa tuh maksimal tuh? 5 apa 6 gitu ya. Ya, dia ngasih bintang 5. Wah, yes. Ini baru penjual yang amanah. Barangnya cepat sampai sesuai pesanan. Ya, nanti kalau butuh lagi saya mau beli lagi. Nah, itu berarti dia menjalankan amanah sesuai, ya. Tapi kalau misalnya barangnya yang dikirim itu enggak sesuai, ya, harganya bagus, barangnya abal-abal, nipu dia. Dia kena dosa. Apalagi yang membeli sumpah serapah, mengumpat. Wah, tambah-tambah lagi, cepat bangkrut itu. Kelihatannya mah cepat banyak dapat untung, tapi ternyata di balik itu sumpah serapah pembeli bisa menjadikan sebab dia kerugian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari terkait dengan jual beli, karena kita ini lebih banyak dalam ma'isyah mencari rezeki adalah menggunakan akad jual beli dagangan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kan? Udah waktu.